Baik, teman-teman semua. Tadi kita sudah berbicara mengenai faktor bahaya fisik, salah satunya adalah kebisingan, kemudian yang kedua adalah getaran, dan yang ketiga kita akan berbicara, kita akan mendiskusikan tentang pencahayaan, ya, atau lighting di sana. Ketika kita berbicara mengenai pencahayaan, ini adalah salah satu faktor bahaya fisik yang ada di tempat kerja atau yang ada di lingkungan kerja. Alat yang digunakan untuk mengukur pencahayaan namanya adalah luxmeter. Ya. Kemudian akan ditanya, pencahayaan itu apa? Ukuran kuantitas pada permukaan yang mengeluarkan dan memancarkan sinar cahaya atau memantulkan sinar cahaya. Itu adalah lingkup ataupun definitif dari pencahayaan di situ. Perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman semua, pencahayaan itu ada beberapa jenis. Ada salah satunya pencahayaan lokal, ya. Misalkan pada saat bekerja Anda berada di ruangan tertentu, pada saat bekerja di depan komputer atau di depan laptop, itu adalah salah satu contoh pencahayaan lokal. Yang kedua ada pencahayaan general atau umum. Secara general, secara keseluruhan di sana. Itu ada pencahayaan secara general, umumnya di sana. Kemudian satu lagi ada namanya reflektan. Reflektan itu pantulan. Cahaya tersebut memantulkan di sana. Itu ada potensinya ya. Dan ada 3 jenis pencahayaan di sana. Kita akan diskusikan tentang pencahayaan ini, kemudian tempat-tempat kerja seperti apa yang membutuhkan pencahayaan yang detail atau teliti, kemudian berapa standarnya, kemudian dampak dari pencahayaan itu seperti apa. Kita akan diskusikan tentang hal tersebut. Nah, yang pertama, salah satu contoh ketika kita berbicara mengenai pencahayaan, maka pada proses pekerjaan pengelasan, teman-teman semua. Kita lihat di sana, pada saat orang mengelas, maka ada pencahayaan di sana. Pertanyaan saya sederhana. Kira-kira ketika orang melakukan pengelas, misalkan kita lihat di pinggir jalan di daerah Jogja ataupun Sleman, orang mengelas itu menggunakan hierarki pengendalian tidak ya, menggunakan face shield seperti ini tidak ya, menggunakan alat pelindung diri juga enggak ya, yang itu merupakan salah satu pengendalian terakhir tidak ya. Kita lihat di sana, ternyata tidak gitu ya. Akan tetapi ketika kita berbicara mengenai pencahayaan, orang mengelas saja, maka di situ ada glare di sana, ada kesilauan di sana. Salah satu contoh pekerjaannya adalah itu. Ya. Kemudian pekerjaan lainnya apa terkait mengenai pencahayaan itu banyak sekali teman-teman semua. Termasuk ketika orang-orang bekerja di laboratorium, di kantor itu ada hubungannya juga pencahayaan. Nanti kita akan diskusikan lebih detail lagi. Kemudian selanjutnya ketika kita berbicara mengenai NAB ataupun standar, nilai ambang batas atau standar yang diperbolehkan, maka pekerjaan yang untuk membedakan barang kasar, misalkan di suatu gudang, ingin membedakan ini dus di bagian packing, ini dus sana dan sini gitu kan, di packing ada dus-dus, itu membutuhkan minimal ada 50 lux pencahayaan yang dibutuhkan, bukan gemerlap gitu kan, atau semacamnya ya kedap-kedip seperti di diskotik dan lain sebagainya, tidak seperti itu, ataupun hitam gelap sekali, minimal ada harus 50 lux standarnya. Jadi berbicara mengenai pencahayaan, maka kita melihat kira-kira pada saat orang bekerja di kantor, berapa lux sih yang dibutuhkan sesuai dengan standar? Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat orang bekerja di, contohnya lagi adalah misalkan bekerja di laboratorium, di ketelitian, berapa sih luxmeter menjahit, berapa sih luxmeter yang dibutuhkan di dalam standar tersebut, itu ada standarnya di Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang pencahayaan di tempat kerja. Bagaimana cara mengukur pencahayaan tersebut? Itu juga ada metodenya, ada SNI-nya. Yang terbaru adalah SNI tahun 2019 tentang pencahayaan di tempat kerja. Bagaimana cara menentukan titiknya, kemudian kita ukur, dan lain sebagainya. Itu ada metode yang digunakannya. Kemudian kita berbicara mengenai dampak. Pertanyaan sederhana. Kira-kira dampak dari pencahayaan kurang itu seperti apa sih? Kemudian yang kedua, pertanyaan yang paling dasar adalah ketika pencahayaannya berlebih, dampaknya itu seperti apa sih? Bayangkan saja ketika kita berbicara mengenai pencahayaan berlebih atau menimbulkan silau atau glare gitu ya. Maka dapat mengakibatkan apa bagi pekerja di sana? Salah satunya adalah akan menimbulkan gangguan, matanya itu berair pasti di sana. Orang ngelas itu pasti matanya berair di sana. Matanya menjadi memerah pada konjungtivanya di sana gitu. Pasti akan terjadi seperti itu. Itu salah satu dampaknya. Detailnya akan kita diskusikan, kaji lebih dalam lagi nanti gitu. Ini secara garis besarnya. Yang kedua, menurunnya
tajam visual mata tersebut gitu. Bahkan nanti ketika secara terus-menerus orang yang mengelas ataupun orang yang terpapar pencahayaan yang berlebih sekali yang menjadi glare di sana, maka orang tersebut tidak dapat membedakan warna. Mana hijau, mana merah, mana orang cantik, orang ganteng itu tidak bisa membedakan. Yang bisa ia lihat hanya apa? Yang bisa ia lihat hanya hitam dan putih. Semua dunia terasa hitam dan putih. Itu banyak kasus terjadi seperti itu. Kemudian selanjutnya pandangan jadi blur, pasti di sini. Jadi orang yang terpapar oleh pencahayaan secara berlebih, glare, silau tersebut, maka akan terjadi blur pandangannya. Ya ibaratnya ketika kita bisa berbicara, itu bayangannya apa? Menjadi blur dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada sakit kepala, jelas di sana. Ketika yang silos secara terus-menerus, kepala tersebut menjadi sakit dan lain sebagainya. Nah, ini secara garis besar, secara umumnya terkait mengenai dampak dari pencahayaan. Secara detailnya nanti kita akan diskusikan lebih lanjut lagi, teman-teman semua. Secara detail, kaidah penelitiannya, dampak terhadap pekerja di sana. Ini terkait mengenai pencahayaan berlebih. Kemudian, bagaimana dampak ketika pencahayaannya itu kurang? Saya berikan contoh. Orang menjahit gitu kan, mengetik gitu seperti itu. Pada saat pencahayaannya kurang, apa yang terjadi? Maka ada potensi sekali tangannya akan tertusuk, jarinya akan tertusuk oleh jarum yang digunakan. Karena apa? Tidak kelihatan, pencahayaannya kurang di sana, Mas dan Mbak semua. Itu salah satunya. Bukan remang-remang gitu ya. Itu biasanya yang dicari oleh orang-orang itu. Cari yang remang-remang biar enak gitu kan. Nah, itu multitafsir gitu. Kemudian saya akan tanya lagi, kira-kira pekerjaan seperti apa lagi contohnya yang menghasilkan pencahayaan berlebih? Itu Anda coba sebutkan minimal 5 gitu kan. Kemudian pencahayaan seperti apa yang kurang gitu, contoh pekerjaannya seperti apa? Itu juga Anda bisa carikan contoh minimal 5. Ya. Kemudian kita diskusikan di kolom komentar Classroom ataupun video tersebut. Begitu ya teman-teman semua terkait mengenai pencahayaan secara garis besarnya. Kemudian secara dampaknya, maka kita bisa lihat juga tentang kelelahan mata di sini yang sempat saya sampaikan tadi. Jadi mata menjadi merah, mata terasa perih, pandangan menjadi kabur, sakit kepala. Itu adalah terkait mengenai kelelahan mata. Ini terkait mengenai referensi-referensi terkait penelitian tentang pencahayaan. Yang kedua, kesulitan melihat objek pada jarak normal. Jelas di sana. Biasanya karena lelahnya mata, maka akan terlihat menjadi kabur, menjadi blur dan lain sebagainya. Kemudian kesulitan berkonsentrasi di sana. Konsentrasinya menjadi menurun dan lain sebagainya. Ini adalah terkait mengenai dampak-dampak terhadap pencahayaan yang berlebih bagi para pekerja yang ada di tempat kerja atau yang ada di lapangan, teman-teman semua. Secara garis besar seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh saya capture di regulasi. Ada Permenaker 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja, tentang apa? Intensitas pencahayaan. Berapa minimal, berapa standar yang diperbolehkan, yang dibutuhkan di suatu tempat kerja tergantung dari jenis pekerjaannya. Ketika kita berbicara mengenai misalkan penerangan darurat, nah, ada di darurat minimal ada 5 lux meter. 5 lux di sana, ada 5 lux di sana. Kemudian pekerjaan yang membedakan barang kasar minimal ada 50 lux dibutuhkan. Seperti halnya apa? Arang, abu, barang-barang besar yang ada di gudang yang tadi saya sampaikan. Kemudian pekerjaan yang membedakan barang-barang kecil itu membutuhkan 100 lux. Contohnya apa? Penggilingan padi, mungkin Anda sudah tahu ya. Kemudian kamar mesin uap, alat pengangkut orang dan barang, dan lain sebagainya. Anda bisa lihat detailnya di sana. Termasuk jenis pekerjaan apa yang membutuhkan berapa lux di tempat kerja tersebut. Selanjutnya kita lihat di sini, pekerjaan membedakan barang-barang kecil agak teliti. Seperti apa? Kita lihat menjahit. Nah, tadi saya sampaikan menjahit itu butuh 200 lux, Mas dan Mbak. 200 lux itu butuh penerangan baik secara lokal maupun secara buatan. Ketika kita berbicara mengenai penerangan buatan, maka ada lampu di sana. Ketika kita berbicara mengenai penerangan alami, maka kita berbicara mengenai berapa sih pencahayaan sinar matahari yang bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Ya. Kemudian yang keenam, pekerjaan membedakan yang teliti, barang-barang kecil dan halus. Seperti halnya apa? Pekerjaan mesin yang teliti, pemeriksaan yang teliti, percobaan yang teliti dan halus. Itu membutuhkan 300 lux. Termasuk ini,
Pekerjaan-pekerjaan yang halus, pekerjaan dan lain sebagainya, kita lihat di sini ada 500 sampai 1000 lux dan lain sebagainya. Ini terkait mengenai pencahayaan yang ada di tempat kerja, tergantung dari jenis-jenis pekerjaannya. Teman-teman bisa lihat secara detail tentang apa? Tentang pencahayaan ini standarnya ada di Permenaker nomor 5 tahun 2018.